Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali bersama dengan Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Firman Matimas, dengan Tomorrow Church-nya, TOS yang ada. Saya kembali menyapa saudara dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dan berkat bagi kita semua yang ada. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Tertulis demikian, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Saya bacakan untuk saudara yang ada. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Yesus membuat itu yang di Galilea dalam perkawinan di Kana. Kita tahu semua bahwa air menjadi anggur yang manis luar biasa setelah mereka membawa kehidupan mereka di dalam firman Allah, maka terjadilah mujizat yang pertama. Nah, saudara kasih Tuhan, kita tahu semua bahwa kalau kita bicara mujizat, maka ada mujizat yang pertama, ada tanda-tanda yang pertama, pasti ada tanda yang kedua. Nah, kita dapatkan itu dalam pasalnya yang keempat, Injil Yohanes pasal 4, kita baca ayatnya yang ke-46. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-46, Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya dan meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jawab pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu dia pun percaya, dan ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Galilea, dari Yudea ke Galilea. Puji Tuhan, sudah kasih Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa jika ada tanda yang pertama, pasti ada tanda yang kedua. Ada mujizat yang pertama, pasti ada mujizat yang selanjutnya. Sudah kasih Tuhan, mujizat pertama terjadi ketika air berubah menjadi anggur. Dan mujizat yang kedua, sudah kasih Tuhan, adalah berbicara tentang anak pegawai istana itu, bahwa ketika dia datang kepada Yesus, anaknya itu hampir mati. Dan saudara kasih Tuhan, dan setelah itu para pegawainya berkata bahwa anak itu sudah mati. Dan itulah sebabnya ketika Yesus berkata kepadanya bahwa anakmu hidup, dia percaya akan perkataan Tuhan itu, lalu dia pulang. Dan di tengah jalan dia bertemu dengan hamba-hambanya, dan hamba-hambanya menyatakan bahwa anaknya itu sudah sehat. Puji Tuhan. Lalu dia bertanya, pukul berapa anak itu hidup? Anaknya itu sehat. Pegawainya berkata bahwa pukul 1 siang anak itu tiba-tiba demamnya hilang. Lalu dia ingat bahwa di saat itulah Yesus berkata bahwa anakmu hidup. Dan saudara-saudara, lalu berkat daripada yang kedua adalah bahwa ia percaya kepada Yesus dan ia dan seisi keluarganya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Mari kita dapatkan di sini bahwa ketika dia sampai kepada pegawai-pegawainya menyampaikan bahwa anaknya hidup, demamnya hilang, saudara adalah satu peristiwa yang terjadi dengan dibatasi oleh jarak. Tetapi marilah hari ini kita belajar bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jarak saudara terjadi antara pegawai istana itu dengan Yesus dan juga dengan anaknya. Tetapi mari saudara Tuhan, mari kita percaya bahwa bagi Tuhan jarak
dan waktu tidak dapat membatasi kuasanya. Oleh karena itu, mari saudara kasih Tuhan, ada tanda pertama, ada tanda kedua, ada mujizat pertama, ada mujizat kedua. Dan hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kita saudaraku saling berdoa. Kita mendoakan saudara, dan saya percaya bahwa dimanapun Anda sedang melihat, menyapa ini, maka kalau saudara percaya dan saya percaya, kita satukan iman kita saudaraku, maka saya yakin dan percaya ada mujizat-mujizat selanjutnya, ada tanda-tanda selanjutnya. Percayalah, doa kita yang sehati ini tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu datang padamu, hamba dengan semua Tuhan Yesus, para umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, domba-domba-Mu, atau siapapun mereka yang hari ini bersama dengan kami Tuhan dalam menyapa ini. Dan mari Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawan apapun kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus hamba menyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, maka percaya itu terjadi, dan kepercayaan itu membuahkan kesehatan, membuahkan kesembuhan, membuahkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Percayalah dan jadilah seperti apa yang kita ucapkan. Saya yakin dan percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa, dalam nama Yesus ada kemurahan, dalam nama Yesus ada kemuliaan, dalam nama Yesus ada semua yang kita butuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati mereka semua yang ada, nyatakan semuanya Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih. Kami alaskan semua ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.